Yang menarik adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga menyebut Ratu dari Selatan. Siapa itu? Kita punya satu legenda Ratu dari Selatan, bahasa Jawanya Ratu Kidul. Apakah dia yang dimaksudkan oleh Yesus? Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Seperti biasa kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari yang bersangkutan. Hari ini Mazmur tanggapan kita jadikan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan
akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini sangat unik. Tumben-tumbennya orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang pada Yesus minta tanda. Namun itulah karakter dan sifat mereka. Meminta tanda bukan demi iman dan kepercayaan, lalu mau menerima Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan hanya untuk mencobai Yesus. Itulah sebabnya dengan sangat cerdas, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan jawaban yang telak kepada mereka. Disebutnya mereka sebagai angkatan yang jahat. Mengapa? Karena memang mereka tidak mau menerima kehadiran Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tidak mau menerima pewartaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mau menerima dan mengimani karya-karya agung, mujizat yang sudah dibuat oleh Kristus. Tak ada pertobatan dalam diri mereka. Itulah sebabnya kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan pada mereka tanda, yakni tanda Yunus. Kepada mereka sudah diberi tanda Yunus, dan itu lebih dari cukup. Apalagi Yesus menegaskan bahwa Yesus lebih dari Yunus. Memang disebut oleh Yesus bagaimana Yunus berada dalam rahim ikan 3 hari. Demikian juga anak manusia, dan itu berarti merujuk pada pribadi Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat, dimakamkan 3 hari di rahim bumi. Melampaui Yunus, Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari alam maut, dan pertobatan kalau Yunus hanya mencakup Ninive dan penduduknya. Yesus mewartakan pertobatan kepada seluruh dunia. Jangkauan warta pertobatan Tuhan kita Yesus Kristus lebih luas, bukan hanya untuk penduduk tertentu, umat Israel, melainkan mencakup seluas dunia, bahkan sepanjang masa. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, anak manusia lebih besar daripada Yunus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang menarik adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga menyebut Ratu dari Selatan. Siapa itu? Kita punya satu legenda Ratu dari Selatan, bahasa Jawanya Ratu Kidul. Apakah dia yang dimaksudkan oleh Yesus? Tentu saja tidak. Yang dimaksud Ratu dari Selatan tidak lain adalah Putri Sheba yang kita baca dalam Perjanjian Lama dalam kitab Raja-Raja, yang datang kepada Salomo dan kemudian terpikat dengan kebijakan dan kebijaksanaan Salomo. Namun kita tahu bagaimana kemudian Sheba mempengaruhi Salomo, dan Salomo akhirnya justru menjauh dari
perintah-perintah Allah. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus melampaui Salomo kebijaksanaannya dan kebijakan-kebijakannya sebagai Raja semesta alam, melampaui semua tanpa diskriminasi, dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan ketaatan dan kesetiaan sampai akhir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dapat senantiasa bertumbuh dalam iman, berkembang dalam kasih, dan berbuah di dalam karya-karya baik, berlandaskan pada harapan akan Allah dalam Kristus yang tidak pernah mengkhianati kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.